Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Podcast Day, podcast sambil ngeste, dipersembahkan oleh Sehat Tentrem untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang di Podcast Day, sambil ngeste. Oke, ini episode pertama podcast sambil ngeste ini. ST baru pertama kali bikin podcast. Semoga sukses ya. Tentang podcast sendiri ini adalah podcast yang tentunya membahas semua seputar ST. Jadi mulai dari STholics dan juga membahas agenda-agenda dan yang lagi menarik, yang lagi hangat di kalangan STholics ini apa sih? Nah, itu dia podcast. Di episode pertama ini, karena kita masih di bulan Maret, makanya kita mengadakan episode spesial ulang tahun ke-9 Sehat Tentrem. Di episode pertama spesial ulang tahun ke-9 ini, di sebelah saya sudah ada Om Indro Harjono. Selamat datang, Indro. Terima kasih. Selamat datang. Om Indro ini udah setahun ya kayaknya di sini kelihatan terus. Kayaknya pindah rumah sini aja deh. Pas setahun nih. Setahun ya. Selamat juga, saya mau mengucapkan selamat buat Om Indro atas terpilihnya jadi Ketua Umum Basirus Indonesia ya. Amin. Terima kasih. Selamat pada Om Indro. Om Indro, dulu udah pernah sih kita bahas waktu di Oxitron ya. Iya. Pertemuannya sama Sehat Tentrem. Tapi di sini kan kita bahas lebih lanjut mungkin ya. Iya. Pertemuan sama Sehat Tentrem. Udah setahun itu pertama kali ketemuan bareng Lubil ya waktu itu ya. Waktu itu Lubil ya. Iya, Lubil. Ngisi di Lubil. Ngisi di album Aku Manusia Jilid 1. Yes. Itu aku dengar-dengar nih, katanya udah 20 tahun nggak merokok ya. Wah. Iya, betul. 2000. Kok bisa sih ya mungkin kita bahas ini dulu. Kenapa kok waktu itu memutuskan nggak ngerokok? Atau memang sebelumnya dari awal emang nggak pernah ngerokok atau gimana? Jadi awalnya tuh ya semua kan ada perjalanan entah itu jasmani, rohani kan itu ada pasti semua orang itu akan mengalami itu. Nah ketika waktu 2001 itu padat banget tuh saya kerjaannya ya konser, ya rekaman, ya latihan. Tapi di saat-saat itu saking padatnya badan saya tuh sering sakit. Ya karena masih ngerokok waktu itu ngerokok bukan ST karena baru ketemu setahun ini. Nah saat itu malam kalau kita lagi produksi gitu, saya gitu misalnya lagi produksi atau lagi latihan, itu kan pasti ngerokok. Besok paginya tuh udah pasti ini tuh sakit, panas, kemudian ada dahak. Akhirnya ketika akumulasi itu sakit. Dan Itu waktu masih zaman-zaman suka tour bareng. iya bareng semua, bareng Tiga Diva, Krisdayanti, Krisye, sama Erwin Kutawa. Ya. Kemudian juga ada band idealisnya saya sama Topati, ada Simak Dialog. Masih ada saya masih sibuk session rekaman semua penyanyi misalnya. Nah, itu sangat dibutuhkan badan yang prima. Waktu itu melelahkan banget ya. Melelahkan. Cuma kembali saya berpikir kan itu secara jasmani ya. Tapi kalau saya pikir-pikir kalau dalamnya tuh seneng, itu biasanya agak kuat tuh badan. Makanya kalau sering tuh pasti musisi kalau latihan, atau main soundnya nggak enak gitu, pulang tuh pasti pegel-pegel. Oh, bisa gitu ya? Terus sini tuh ada kayak migrain gitu, pusing setengah gitu. Karena nggak enak gitu. Kita mainnya tuh nggak lepas. Lain kalau kita latihan ataupun main atau manggung tapi soundnya enak, penontonnya enak, itu mau sampai besok pagi juga nggak capek-capek tuh.
Nah, berarti kan ada sesuatu di situ ya yang bikin kita tuh Ya, tanda senang. kutip lah ya. Berarti ya dalamnya mesti senang dulu. Nah, dari situ saya untuk nyetop si jasmani ini supaya kuat. Ya, saya berhenti ngerokok deh waktu itu. Saya berhenti semua yang merugikan badan. Vegan juga ya waktu itu? Ya. Mulai vegan, memutuskan Mulai vegan tuh cuma baru 10 tahun terakhir. Oh, 10 tahun. Mulai nggak makan daging. Cuma waktu 10 tahun sebelumnya masih makan daging. Cuma di perjalanan itu saya mulai ngurangin. Karena waktu itu saya pernah dapet ide itu sebenarnya dari almarhum Gito Rolis. Waktu itu saya main dengan beliau tahun 95 gitu, 96. Acara apa gitu. Di TV itu rutin. Kemudian saya tanya, beliau dulu kan pecandu berat. Terus saya, Mas gitu gimana caranya berhenti atau ngurangin sampai nggak make lagi? Karena itu kan zaman itu kan susah untuk ngilangin itu. Nanti tanya sama Indra ya soal itu. Oh iya, pasti. Tanya sama Indra gitu. Nah kalau saya terus nanya itu, almarhum bilang, Mas Gito, jadi gua tuh dulu saking pengen ngilangin itu, satu, gua tinggalin teman-teman gua yang itu. Pasti kan ketergantungan, begitu ngeliat mukanya kan pasti wah pengen lagi. Environment-nya dulu nih yang ditinggalin ini. Tinggalin environment-nya dulu, kemudian gua naik gunung. Jadi dia sering tuh naik gunung untuk membuat fit lagi badannya gitu. Ya, stamina. Terus terakhir ya itu, gue nggak makan daging. Dia bilang gitu. Oh gitu ya Mas. Kenapa? Karena di lemaknya daging hewan itu, di situ ada nafsu di situ. Sebenarnya sih kalau akhirnya saya berpikir, oh berarti sifat hewannya itu menurut saya secara spiritual ya. Sifat hewannya itu yang membuat kita tuh agak nafsu gitu. Di situ dia bilang ya makan sayur, tahu, tempe itu. Nah itu tuh perjalanan itu nanya-nanya itu, kemudian di tahun ke-10 tahun 2011 saya mulai nggak makan daging. Itu tahun 2001 berhenti rokok. Kemudian 2001 tuh udah berhenti rokok, udah nggak ada apa yang entah itu alkohol atau macam-macam itu udah pokoknya berhenti. benar-benar di stop semua tuh. Nah di 2011 baru saya berhenti makan daging. Terus sampai saya merasa badan saya enteng gitu waktu itu tuh. Nah kemudian baru ketemu di 2021 10 tahun kemudian. Dari sini Sony telepon saya. Sony itu murid pianonya teman saya main, Gomez. Ya, sebelumnya emang udah sering kenal ya? Kenal di Jakarta. Waktu itu Sony datang nge-jam di acara Jazzpot, acaranya saya sama Naya di Kemang. Nah, di situ ketemu sama Sony. Terus dia telepon lagi, Mas, saya Sony yang waktu nge-jam di... Oh iya ingat. Ini terus kami mau ngajak Mas Indro untuk gabung di Oxytron. Awal itu tawaran pertamanya Oxytron? Tawaran sama Oxytron, cuma foundernya, ketua Sehat Tentrem ini, Mas Buki, itu pengen Oxytron yang agak gaya modern jazz gitu. Ya nggak hanya jazz sih, kan kalau Oxytron kan campur. Semua ya, banyak sekali. Terus tahu nggak Mas Indro Oxytron? Sony tanya gitu. Terus, oh ya tahu, yang Indra Ki kan gitu, yang katanya keyboardnya bisa keluar angin apa-apa gitu. Saya kan cuma ngeliat di YouTube. Ya tahu lewat berita-berita gitu. Dengar gitu, katanya, wah keyboardnya bisa keluar angin, bisa dingin. Terus saya nggak percaya, benar-benar nggak percaya. Terus, oh iya tahu gitu. Terus, emang kenapa San? Ya itu Mas Bekinya, founder ini Oxytron pengen ngajak Mas Indro. Di mana San? Di Jombang. Waduh jauh banget ya. Gitu. Terus itu tempat apa sih San? Gitu.
Itu pondok mas, pondok pesantren gitu. Iya, pesantren apa? Pesantren Torekot, tasawuf. Oh gitu. Oh iya deh, gue mau gitu. Oh, jadi yang bikin langsung mau tuh karena dengar Karena kata itu, tasawuf karena itu. pondok itu, pondok tasawuf itu. Emang ya jujur saya dari 2007 itu udah nyari tentang Torekot ini. Nah, cuma kebetulan pas Sony ngajak, loh ya itu ya udah saya ke situ. Kayak bisa ketemu nih, ini ketemu. Ya udah Mas Indro ada waktu kapan, berapa hari kesini dulu, terserah Mas Indro mau berapa hari, nyamain frekuensinya dulu sama oksitronnya, terus akhirnya aku datang, terus Mas Indro mau tinggal di mana, di hotel apa di pondok? Di pondok aja Son, nggak usah ngerepotin, udah di pondok aja. Terus oh ya udah, terus akhirnya, tapi ternyata waktu itu pondok lagi penuh, jadi saya di hotel di Hotel Yusro waktu itu. Nah, pertama kali awal datang itu semua tuh masuk studio asap semua rokok. Iya bener. Kan kaget, apalagi Naya yang kena ada satu orang rokok aja pasti perih matanya, Iya. pasti mual. Ini begitu duduk, wah studio nggak dibuka, semua orang ngerokok di situ, asapnya semua. Anehnya, ya Naya yang nggak perih. Nggak mual juga. Dan nggak mual. Nah, terus saya nyoba-nyoba musiknya, pertama musik lubil. Sekalian saya isi di album itu. Nah, dalam tahap ini yang paling penting sebenarnya, dalam tahap penyamaan frekuensi, energi dari saya ke musik itu gitu. Ternyata nggak semudah kalau saya gabung sama band lain. Di sini karena pengalaman spiritual ya. Begitu saya nyoba, oh ternyata gini, nggak bisa gini. Nah benar-benar lain, justru kuncinya tuh justru di ini gitu. Jadi saya tahu nih kuncinya tuh, oh oke. Nah, Bisa dibilang di situ ada norma-norma yang tidak bisa diterapkan di musik yang lain gitu. iya, betul. Dan itu cuma kita yang tahu gitu. Akhirnya Mas Beki pun seneng gitu, saya Cocok ya, waktu itu? cocok, masuk iki. Terus, udah sejak saat itu saya dengerin musiknya Oksitron, saya minta dikopiin, terus saya tulis karena kalau nggak ditulis asli susah, karena time signature-nya tuh nggak pernah 4/4, pasti berubah. Itu ibarat binatang itu nggak bisa ketangkep nih. kepegang. Nggak bisa kepegang, lari terus. Cuma karena alhamdulillah saya dari dulu memang perjalanan saya bermusik itu memang dari dengar, dan memang musik ya dari situ. Baca, akhirnya saya belajar baca itu cuma buat pegangan lah, buat supaya cepet. Akhirnya saya karena dikasih musiknya, terus saya tulis, akhirnya terus saya mainin, ya udah hafal sih akhirnya, hafal. Nah di perjalanan musik Oksitron itu pun juga, nggak langsung bisa nempel di situ, sayanya sendiri nih, karena ada yang nggak bisa diomongin itu, ini apa ya yang bikin ini apa ya, kok saya nggak bisa gitu. Sementara saya udah 30 tahun kan bermusik, begitu terus saya sharing, ngobrol sama Mas Beki. Oh ini ternyata inti, karena kita belajar tasawuf, belajar torekot, apapun kita harus tahu hakikatnya. Jadi inti daripada maksud atau yang tersirat daripada musik itu sendiri bagaimana. Makanya di situ saya harus memperdalam kedua-duanya, ya dari segi torekot tasawufnya dan kemudian dari segi musiknya, karena itu nggak bisa lepas dari situ. Itu satu, gitu ya. itu satu. Nah di situ akhirnya, makanya saya terus belajar di sini, kayak saya udah mondok berapa lama nih di sini? Setahun nih. Iya, setahun. Dari situ ya luar biasa, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, saya tuh belajar dan banyak dapat ilmu di sini, ilmu yang menurut saya ya semua orang harus bertorekot
bertasawuf. Ya pasti ada pro dan kontra, tapi itu akan terjawab ketika kita menjalaninya sendiri. Karena nggak bisa diomong doang, nggak bisa harus dialamin Iya, sendiri ini. Iya, kayak saya akhirnya ngerokok ini, saya tentrem gitu. Pasti pro kontra kan. Gimana sih udah 20 tahun lu pengen badan lu sehat, tiba-tiba mau teman-teman saya soalnya saya suruh berhenti dulu kan. Bro, gimana sih lu nyuruh gua berhenti, sekarang lu ngerokok, jualan lagi gitu. Tapi waktu pertama ditawarin ST pasti nggak langsung mau dong? Enggak. Nggak langsung mau dong? Karena waktu pas semuanya asap itu, aduh itu ini gimana nih gitu. Nah terus keadaannya waktu itu pas saya lagi drop karena capek kan perjalanan sampai Jombang, terus pas mau pulang saya nanya sama Mas Edi Has waktu itu, sound engineer. Oh iya, Nah, Mas Edi Has. Mas kalau badan pegel pakai ST yang mana gitu, yang tipe yang mana? Oh Blokosuto gitu. Aku waktu itu sakit, asam uratku kambuh gitu. Oh gitu, iya saya kan sound, saya harus bolak-balik, itu nggak bisa jalan saya di situ di mixer. Akhirnya saya isep Blokosuto tuh, baru batang kedua loh udah nggak sakit. Nah, akhirnya batang ketiga udah saya langsung kerja lagi. Oh gitu, oke. Tapi kan saya nggak ngerokok mas gitu. Ya diseduh aja gitu kan, diambil tembakonya sedikit, taruh air panas, terus kayak teh. Ya, saya lakukan tuh bersama Naya tuh pas mau pulang ke Jakarta di Yusro. Ayo Mi coba. Udah saya segelas, secangkir, Naya secangkir, sedikit kok. Udah saya minum, ya gila itu 15 menit kemudian buang badan saya tuh detox. Saya mual, saya Naya juga. Waduh gimana nih kita mau berangkat. Terus tunggu. Akhirnya Naya buang-buang air. Saya kan nggak mau muntah, saya paling nggak suka muntah gitu. Padahal setelah muntah harusnya sembuh kan. Yeah. Saya buang-buang air, saya kasih ke buang air. Ya sejam setelah itu saya makan. Setelah itu badan saya tuh kayak baru terlahir kembali gitu. Terus sehat, ya Allah, sehat sesehat-sehatnya, ya Allah, terima kasih ya Allah. Sejak saat itu karena saya nggak mau muntah, ya udah saya akhirnya ngerokok. Saya nggak mau minum, kecuali ada yang penyakit yang memang harus diminum. Ada beberapa kan kayak urusan yang sama darah, sama perut itu diminum, dicem atau diseduh. Cuma kalau urusan yang sama paru-paru, sama otak kayak migrain itu dirokok. Akhirnya saya ngerokok terus gini. Dilalah. Oh orang Jawa dilalah ya. Dilalah. Enggak. Apa ya? Setelah saya ngerokok ini, saya tuh nggak pernah sakit. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Saya sakit tuh cuma setahun sekali. Jadi tahun lalu tuh saya sakit sama flu, udah mulai nggak enak badan, ya udah istirahat dulu, minum mako, dicem, paling lama itu 3 hari, pasti udah selesai, udah seger lagi. Ya itu aja sakitnya, nggak ada yang berarti lah. Nggak ada yang berat-berat, alhamdulillah ya. Nggak ada yang berat-berat. Dan sejak itu, karena waktu itu saya dulu sikat gigi tuh pasti berdarah kadang-kadang gusinya tuh. Oh ini kurang vitamin, biasanya kan saya gitu taunya. Kalau secara akalnya, aduh badan gua kurang vitamin nih pasti ya kalau lagi sikat gigi berdarah gusinya. Setelah ngerokok ini nggak pernah berdarah. Terus bangun pagi tuh nggak pernah yang kayak pegel-pegel, langsung bangun. Padahal tidurnya tuh sampai pagi. Kadang kan saya harus sholat subuh dulu terus atau kalau bulan puasa sahur dulu. Jadi nggak tidur tuh sampai sahur. Terus sholat subuh baru tidur. Tapi jam 8 kadang bangun atau jam 9 tuh gitu. Bangun ya nggak sakit, nggak pegel, ya seger aja gitu. Itu yang saya alami sekarang, sampai sekarang. Setahun ini ya terakhir. Dan image rokok yang dulu buat semua manusia di dunia ini penyakit, ini yang justru obat buat saya. Tuh. Karena memang image kita tuh dibikin gitu dulu. Karena saya nggak tahu ada apa di balik itu semua. Sekarang saya mengerti, tapi nggak apa-apa.
atau semua teman-teman nggak percaya nggak apa-apa, karena kepercayaan itu haknya masing-masing. Kalau kalian nggak mengalami, ya nggak akan percaya gitu. Sama kayak saya minum kopi gitu, kopi ini enak atau enggak kan yang ngerasain kita. Enaknya pun beda-beda kan, manisnya beda-beda. Kamu ngerasain nih kopi, nih, oh iya manis kan, manis. Tapi manisnya menurut Tutun kan beda sama saya. Iya. Coba kamu nggak bisa menjelaskan manis gimana sih rasanya? Ya, Gitu. rasain sendiri dong. Iya. Tapi teman-teman di sini kalau ngeliat Om Indro sekarang itu lebih nggak percaya kalau dulunya nggak ngerokok, karena sekarang kencang banget ini, kencang banget sekarang. Karena Apalagi semakin sampai kencang, jualan. saya semakin bagus staminanya. Iya, itu berpengaruh nggak sih kayak ke kreativitas Om Indro dalam bermusik gitu? Sangat. Dalam hal ini karena saya belajar tasawuf, yaitu belajar tentang rasa hati. Ilmu tasawuf kan ilmu tentang rasa hati, ilmu laku yang harus dilakukan, bukan hanya didengar atau belajar, tapi harus dilakukan. Makanya dengan torekot itu, torekot inilah ruhnya atau apanya ya, nafasnya itu tasawuf. Sama ketika saya merokok ini, saya melakukan sesuatu apapun harus berdasarkan sesuatu yang tersirat itu. Apa sih tujuan lo ngerokok? Apa sih tujuan lo bikin karya? Itu kan yang paling penting dalam hidup. Apa mau buat kaya atau buat ngetop atau buat tren? Bebas, boleh-boleh aja. Cuma kalau yang saya, karena saya belajar tasawuf, saya harus memaknai apapun yang saya lakukan harus berdasarkan makna hakikatnya. Hakikat dibalik itu semua. Iya, karena semua manusia pasti mencari itu. Ngapain ya capek-capek, entah misalnya olahraga capek-capek, terus nggak tahu buat apa akhirnya. Ya itu sih, ya harus mengalami. Iya, Om Indro udah kayak menemukan tujuannya selama ini itu. Baru setahun ketemu tapi rasanya udah kayak akrab banget loh sama Om Indro. Mungkin karena sering ke pelosok juga kali ya. Kayaknya lebih sering ke pelosok daripada di Jakarta. Ya alhamdulillah sih saya merasakan saat-saat yang sangat berbahagia ya setahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ngomongin karya juga, ini pendapat aku pribadi ya. Ya. Album solo Om Indro yang terakhir itu Surat Darimu ya. Ya. Itu apa ya, judul-judulnya itu kok agak apa ya, bisa agak dibilang lain ya. lain dan nyambung juga dengan yang diomongin Om Indro barusan, Iya. tentang hakikat dan juga tasawuf itu. Emang benar nggak sih waktu Om Indro bikin Surat Darimu itu? Iya. Darimu itu, nah itu. Munya besar kan? Iya. Ya balik lagi karena saya belajar sesuatu itu udah mulai jasmani rohani, gak hanya jasmani aja tapi rohani juga. Karena sesuatu yang jasmani atau sesuatu yang tampak ini digerakkan dari yang gak kelihatan kan. Yang hidup kan bukan tangan ini, bukan mata ini yang lihat kan. Yang lihat kan yang di dalam. Nah, saya asah terus yang di dalam itu supaya sinkron sama yang zohirnya nih, sama yang jasmaninya. Antara batin dan dohirnya Ya, ini. lahir batin. Makanya ketika saya bikin karya, itu bukan saya sebenarnya kan. Ya yang di dalam itu yang bikin kan, iya. bukannya tangan saya, bukan mata saya, bukan otak saya. Tapi yang di dalam itu yang bikin. Makanya saya berusaha untuk nyambung itu. Makanya di judul-judulnya pun tetap tentang rahasia jati diri saya sendiri, jati diri sayanya saya yang di dalam itu. Artinya makanya judulnya pun Surat Darimu. Itu saya merasa saya dipanggil gitu, dipanggil dia. Saya merasa dipanggil dia tuh. Dia yang dalam itu, makanya saya kasih judul itu. Dan musiknya pun juga saya merasa bukan saya yang bikin, tetap aja saya yang di dalam yang bikin. Bisa dibilang ini seperti kendaraannya lah Iya. kita ini ya. Ya itu sebenarnya kalau ilmu tasawuf ya seperti itu. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
Karena nggak mungkin kita nggak dikasih berkat itu, kita bisa bikin apapun, karena bukan kita yang bikin. Nah itu ilmu-ilmu itu yang akhirnya alhamdulillah saya ya sedikit bisa mengerti lah. Masih baru mengerti, belum sepenuhnya saya bisa menjalani. Karena semua manusia ada tantangannya. Tapi justru terus semakin mengerti, saya harus semakin mengerti apa maunya diri saya ini. Dari situ saya mulai sejak itu saya bikin apapun, entah itu musik, ya harus berdasarkan apa yang dimau saya yang dalam. Saya yang dalam. Iya. Karena kalau seniman pasti ngerti juga yang dirasain sama Om Indro itu kayak gimana. Kalau hati kita tulus, istilahnya kita membiarkan kekuatan itu yang bikin karya seni ini pasti jadinya pun juga bagus gitu. Pasti pesan yang mau kita sampaikan juga nyampe. Ya sebenarnya sih nyampe apa enggaknya sih itu relatif ya. Ketika frekuensi atau energi yang keluar dari sini itu sama dengan yang mendengarkan atau yang melihat. Ya itu nyampenya di situ. Karena nggak semua orang bisa nyampe. Karena nggak semua sama. Kayak kita lagi nyari gelombang radio tuh loh. Tiba-tiba nih berapa FM baru nyambung. Kalau yang ini ya splatteran aja, jadi nggak jelas. Itu kan informasi itu yang jadi menyesatkan kan. Makanya harus dicuning dulu pas cuk. Baru jelas. Sama semua seperti itu. Nyampe apa enggak tergantung tuningnya. Tapi kayak apa namanya, timpang banget ya dari 30 tahun Om Indro berkarir di industri musik sama setahun terakhir di Oxytron. Iya. Kayak apa ya? Aku sendiri melihatnya juga berbeda. Iya. Benar-benar beda memang. Karena waktu dulu saya pun awal-awal mulai mengikrarkan diri untuk jadi musisi itu kan sebenarnya dari kecil. Dari SD itu saya udah pengen jadi musisi. Tapi langsung kepengen kepikiran jadi basis apa enggak? Enggak. Apa Karena saya explore dulu? Dulu saya ikut vokal grup, saya main perkusi. Kemudian begitu agak gedean SMP, itu SD saya main perkusi ikut vokal grup. Kemudian SMP saya mulai main gitar, tetap masih vokal grup di rumah, di kampung. Kemudian ikut festival vokal grup se-DKI waktu saya di Jakarta. Kemudian menang, akhirnya ikut vokal grup se-Indonesia. Waktu itu juara 2. Vokal grup waktu itu udah jadi basis apa belum? Belum, masih main perkusi. Oh, main perkusi. Terus agak gede SMP saya main gitar. Tapi vokal grup juga. Akhirnya mulai saya bikin aransemen vokal grup itu. Ketika mulai SMP kelas 3 saya yang bikin aransemennya vokal grupnya. Festival lagi menang. Kemudian SMA saya mulai ngeband. SMP sebenarnya kelas 2 tuh udah mulai ngeband. Bandnya juga main rock zaman itu karena yang tren waktu itu saya tuh dari SD emang seneng rock, hard rock zaman itu. Kemudian SMA masih ngerok, masih main gitar. Di kelas 1, kelas 2 itu masih main gitar, saya ngeband. Waktu itu penyanyi saya tuh Once belum ada Dewa, belum ada. Karena udah ketemu Once? Udah tahun 86, 87. Band saya penyanyinya Once. Kemudian Once gabung sama Brawijaya Band, terus kemudian dia bikin solo. Saya tetap berkarir sendiri karena begitu kelas 2 SMA, di SMA saya nggak ada yang main bass. Sementara SMA itu harus festival sama band-band lain. Waktu itu trennya itu. Nah saya mulai main bass. Bro, main bass aja deh. Oh ya udah. Tapi kan waktu itu nggak ada yang main bass. Nggak ada. Gimana ya main bass ya? Waktu itu juga nggak tahu. Dan informasi kan belum kayak sekarang. Jadi semua dari dengar, belum ada ya video waktu itu VHS atau Betamax itu mahal. Kan saya nggak punya. Bahkan akhirnya nonton di rumah temen dulu. Saya dengerin waktu itu pertama-tama main bassnya tuh ya
Cassiopeia, terus Level 42, yang di slap itu kan. Saya tapi nggak tahu gimana caranya. Akhirnya saya main, sejak dinobatkan itu ikut festival, saya main bass dengan ala yang saya minim informasi. Itu masih rock atau udah mulai Masih rock, jazz? oh udah mulai jazz dikit. Dikit-dikit. Karena festivalnya waktu itu akhirnya festival rock, cuma saya udah pengetahuannya udah banyak. Jazz yang masuk itu. Akhirnya band saya menang, saya dapat the best bass player waktu itu. Wih. Padahal baru main bass. Baru main bass dapat best Langsung player. dapat piala waktu itu dari Arthur Kaunang, SAS, bandnya SAS itu. Juara 1. Sejak itu saya menggeluti dunia bass, semakin tertarik karena sama semua musisi apa yang dipilih alatnya itu sesuai dengan karakter orang itu, karena ada psikologinya di situ. Kalau pemain bass emang karakternya gimana nih? Ya seperti bunyinya kan pasti di belakang. Gitu. Dia selalu jadi bass, basicnya tuh. Jadi dia pondasi yang paling sangat penting dalam satu bangunan rumah misalnya. Nah, dia tuh batu kalinya yang di bawah itu. Jadi kalau batunya nggak kuat ya roboh kan rumahnya. Makanya basicnya tuh harus kuat. Makanya pemain bass itu nggak boleh salah. Karena begitu notnya salah, yang lain ikut salah semua. Iya kan harmoninya mana nih rootnya, Iya, mana nih bassnya. Ini chordnya mau C atau mau B nih. Kalau bassnya salah kan begitu chordnya megang C, bassnya B atau bassnya itu berantakan. Makanya tanggung jawabnya sangat penting, tapi dia tidak nampak karena ada di bawah. Yang kelihatan rumahnya aja bagus. Oh, bagus rumahnya ya. Catnya bagus, tingkat. Yang kelihatan itunya aja ya. Dia nggak tahu itu pondasinya kuat apa enggak di bawah. Itu pentingnya. Makanya filosofi itu sangat penting untuk dipilih untuk sebagai musisi itu. Ketika karakternya dia memang kuat sebagai pondasi, dia pasti memilih yang basic itu, yang bass itu, yang pondasi, entah itu bass, drum, piano pun tetap pondasi, cuma dia bisa ke atas, atau gitar tuh masih pondasi karena biasa. Tapi yang paling batu kalinya ya bass sama drum, karena dia membentuk ritme dan membentuk root nadanya. Akhirnya itu tertarik jadi pemain bass ya. Karena saya nggak tahu ya orangnya, sebenarnya saya nggak percaya diri, selalu apa ya minder gitu. Makanya udah deh gue di belakang aja deh gitu. Nggak mau jadi. Karena cocok dong sama karakternya bass yang pokoknya di belakang aja. Alhamdulillah, karena saya nggak nyanyi gitu, nggak pede. Selain suara saya yang agak bagus gitu. Tapi mulai ketemu jazz itu setelah itu pasti? Sebenarnya fusion itu waktu SMP kelas 3 itu mulai saya bikin band sama teman-teman SMP, termasuk anggotanya sekarang Halmahera itu cikal bakalnya anggota Halmahera. Ada Ari Darmawan. Waktu di SMP baru band SMP itu. Nah ketika saya SMA misah, nah Halmahera udah kebentuk tuh tahun 88. Saya udah SMA, waktu itu Tohpati masih SMP, kelas 2 kalau nggak salah. Nah, pemain bassnya ada sebenarnya dulu, teman saya SMP, pemain bassnya Halmahera ini. Kemudian dia nggak ngelanjutin main musik. Nah, Tohpati sama Ari Darmawan ke rumah, minta saya ikut gabung. Ya udah saya seneng karena band itu udah top duluan waktu itu. Dan menang terus waktu itu festival. Akhirnya mulai saat itu saya jadi pemain bassnya Halmahera tahun 88 itu. Berarti udah 30 berapa tahun? 30. 40 iya. ya, hampir 40 tahun. Iya, 40 tahun. Iya. Aku belum ada waktu itu. Udah 30 berapa tuh, 5 lebih. Setelah lulus SMA itu terus istilahnya melanjutkan di musiknya di mana nih? Masih ngeband juga? Setelah lulus SMA saya benar-benar dari musik saya tuh ngamen sana sini, walaupun udah ada band Halmahera, tapi saya session di performance, session di rekaman, gitu.
itu Erwin Gutawa minta saya ngisi di project-projectnya Erwin, entah itu album penyanyi, terus entah orkestra, entah big band. Waktu itu Erwin minta saya jadi pemain bassnya, karena Erwin Gutawa sudah menyantangkan diri bahwa gue mau jadi produser, arranger, komposer, konduktor, udah lebih yang di sana, dia mau di belakang layar. Akhirnya semua project-projectnya Erwin Gutawa tuh saya yang main. Di samping saya ada band Halmahera, kemudian ada Simak Dialog, band yang idealis ini, kemudian ada band yang saya ngamen. Saya ikut ngamen di kafe. Oh, udah sama Halmahera masih ngamen di kafe? Iya. Terus di hotel, bahkan saya di hotel itu kontrak berapa bulan, kemudian mainnya tiap malam. Karena selain itu membuat refleks saya lebih bagus untuk jadi musisi. Karena ngiringin lagu kalau di kafe atau di hotel kan iramanya macam-macam. Oh, bisa dibilang itu nggak sih kayak naikin jam terbang juga apa gimana? Juga jam terbang itu membuat mental saya lumayan agak pede lah gitu. Tiba-tiba harus lagunya berubah, pindah kunci, penyanyinya harus pengennya ritmenya ini, ngebeatnya ini, jangan dibikin gini. Tapi saya siap gitu. Ayo mau dibikin apa gitu. Nah selain itu biaya saya buat kuliah. Oh. Gajinya. Jadi saya udah nggak minta duit karena memang nggak punya duit orang tua saya. Pegawai negeri, kemudian ibu saya nggak kerja. Waktu itu kuliah di mana Om? Akhirnya saya kuliah di gimana ya, cari kuliah yang nggak mau repot, nggak mau hitung-hitungan gitu kan. Akhirnya saya kuliah sastra. Waktu itu sastra Inggris. Sastra? Iya. Akhirnya saya sastra Inggris di Pertiwi Indonesia di Jalan Dewi Sartika di Jakarta. Kenapa STBA. kok yang diambil sastra? Karena menurut saya nggak ada hitung-hitungan. Oh. Kok sederhana banget ya alasannya? Kemudian ternyata saya seneng banget gitu. Sastra ternyata saya harus mempelajari budaya, karena saya sastra Inggris. Saya mempelajari budayanya Inggris, Amerika, Australia, semua itulah. Yeah. Gimana juga mereka bernegara, gimana mereka menstabilkan ekonomi, harus ada check and balance, kayak gitu-gitu. Ternyata saya mempelajari itu gitu. Oh ternyata bagus juga nih, sesuai gitu apa yang saya inginkan. Di samping saya tadinya mikir ya bahasa Inggris paling nggak kepake lah, bisa-bisaan gitu. Dilala saya sering keluar negeri gitu. Iya, waktu itu diajak tur juga. Iya, awalnya tuh malah tahun 92 itu saya tur sama Ruth Sahanaya, sama Erwin Gutawa, sama Topati juga. Itu ke Amerika di 5 negara bagian waktu itu. Di situ akhirnya kepake bahasa Inggris saya. Kemudian waktu itu ke Taiwan, festival sama Halmahera, kemana. Akhirnya kepake juga nih gitu. Waktu itu saya D3 dulu, begitu berhenti karena sibuk nyari duit. Akhirnya saya terusin lagi, udah berapa tahun tuh nggak kuliah, saya terusin S1. Baru mempelajari itu, budaya dan semua. Terus akhirnya bikin surat atau bikin kata pengantar, pakai bahasa resmi, kan gitu. Itu juga akhirnya ya nyambung. Akhirnya saya ketemu Naya juga emang urusannya dia sama luar negeri terus, dia ke kantornya dulu kan. Selain dia dulu pernah tinggal di sana, terus akhirnya nyambung gitu. Dari situ Naya akhirnya jadi yang ngurusin saya untuk urusan-urusan luar negeri. Waktu itu karena tahun berapa mulai 2010-2011 saya udah mulai bikin band sendiri yang waktu itu tur ke Eropa, ke Australia, ke Amerika, kemudian ke mana lagi sama ke Brazil sama Topati. Itu akhirnya Naya sangat berfungsi. Berfungsi, aku bilangnya membantu. Tapi terlepas apa ya,
kuliah. Terlepas dari itu ternyata kepake. Waktu Om Indro kuliah pernah kepikir nggak sih, waduh aku salah jurusan nih. Aku kan sukanya musik. Justru kalau saya kuliah musik lagi, saya merasa saya udah lebih sering praktek gitu. Karena teori pasti tinggal dibaca aja. Oh ternyata ini teorinya. Karena saya alami waktu itu, kan saya main tuh otodidak. Nggak ada yang ngajarin. Murni otodidak ya? Murni, saya belajar sendiri. Belajarnya yang tadi saya bilang dari dengar. Akhirnya saya gampang ingat gitu. Nah, cuma ada keterbatasan ketika waktu saya mulai menyukai jazz. Waduh, kok bisa gitu ya, jazz tuh bisa kesana kesini, kok bisa bebas gitu. Nah, akhirnya saya mulai belajar ke Indra Lesmana. Waktu itu Indra Lesmana kan sekolah di Australia dan dia udah lulus dari sana. Akhirnya saya ke rumahnya belajar. Walaupun pertama belajar yang diajarin tuh saya nggak suruh megang bass, saya langsung disuruh pegang bolpen sama kertas. Ya udah saya e-training, pencet yang ini saya tulis itu apa, interval, ini scale, ini chord. Terus begitu dilihat sama Indra, salah semua. Wah, gila lu Ndro gitu. Gila lu Ndro gitu. Kata Kasino. Terus salah semua terus. Jadi Ndro, lu main selama ini nggak tahu ya apa yang lu mainin. Iya Ndra gitu. Aduh, lu harus belajar lagi, lu harus latihan tiap hari. Itu saya latih. Waktu itu teman partner saya itu Topati sama Krisna Balagita. Ada band dulu tuh. Iya. Tiap hari saya latihan. Nah, kemudian minggu berikutnya ke rumah Indra lagi, baru tuh tes lagi. Langsung bener semua. Bener langsung semua. Bener. Nah gini, ternyata saya tuh pernah mainin gitu. Apa yang saya tulis itu sebenarnya saya pernah mainin. Cuman secara teori nggak tahu itu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi teori itu menurut saya ya tinggal dibaca aja. Oh ternyata ini. Akhirnya saya ambil di bidang lain yang supaya saya lebih tahu banyak gitu. Nggak hanya di musik. Sehingga aja. kalau saya ngobrol atau bicara soal yang lain, ya tidak hanya musik, bisa dong, bisa nyambung gitu loh. Jadi nggak goblok-goblok amat. Itu. Tapi waktu itu Om Indro dapat dukungan dari orang tua nggak kalau mau jadi musik? Nggak. Tapi nggak dilarang. Nggak dilarang tapi nggak didukung. Karena nggak didukungnya secara ekonomi. Karena nggak punya duit, mau nyekolahin saya di mana. Waktu itu saya pernah mau les aja tuh di Farabi tuh. Farabinya masih Indra Lesmana yang pegang tuh tahun 85-86. Kamu nggak punya duit. Waktu itu padahal harganya, 55.000 sebulan. 55.000 masih. Iya, tapi saya nggak punya duit. Jadi saya nggak bisa belajar di situ. Akhirnya ada satu kesempatan, maaf ya Ndra. jadi ada teman saya ngopi bukunya, ada bukunya Om Jack almarhum, papanya Indra Lesmana. Itu Impro 1-2, saya minta dikopiin sama kaset, waktu itu masih kaset. Nah saya belajar dari situ. Tapi ya nggak dong juga, karena saya nggak tahu teori waktu itu. Ini apa ya? Nah, tapi minimal saya tahu itu. Akhirnya begitu saya ke Indra Lesmananya, itu langsung masuk. Oh ini gitu. Nggak ada yang jelasin waktu itu. Iya, malah akhirnya saya ngajar di Farabi. Padahal saya nggak pernah belajar. Akhirnya saya ngajar di Farabi. Itu mulai tahun 96 saya ngajar di Farabi sampai 2009 waktu itu. Nggak ngeles di Farabi, akhirnya malah ngajar? Malah ngajar. Setelah dari ngajar Farabi, saya ngajar di tempat lain. Akhirnya saya diminta ngajar di Institut Musik Indonesia, di IMI. Sebagai dosen di situ. Karena waktu itu saya lihat yang dosen-dosen di situ ada Benny Mustafa, kemudian ada yang dari luar juga banyak di situ, dari MI, kemudian dari Berkeley ada di situ. Ternyata apa yang saya tahu ya nggak jauh dari apa yang mereka tahu. Dan saya pernah punya murid ke rumah,
Kemudian dia belajar di Australia. Terus pas balik dari Australia belajar lagi sama saya. Terus saya tanya, diajarin aja Pak, diajarin apa aja kamu di sana? Ya sama Mas, sama yang Mas ajarin. Oh ya alhamdulillah. Berarti yang saya ajarin benar. Meskipun saya nggak pernah belajar sampai sekarang, nggak ada ijazah saya di musik tuh nggak ada. Karena menurut saya ya tadi ketika kita belajar apa yang sebenarnya musik itu tujuannya atau apanya, karena musik itu ya budaya, ya hidup kita, ya jati diri kita. Nggak apa-apa kita mau belajar di mana, di dunia mana, tapi begitu kita balik ke Indonesia, ya bunyiin apa yang jati diri kita gitu. Dengan pengetahuan yang kita punya yang dari belajar itu, gitu sebenarnya. Ya kalau belajar formal ya sekedar untuk teori, akhirnya kita bisa memberikan ajaran untuk bisa dizohirkan tuh, ditulis istilahnya secara akal, karena sebenarnya musik itu bukan dari situ, tapi karena kan rasa kan nggak bisa ditulis kayak tadi saya tanya rasanya pedas gimana, ya itulah pedas sakit gini, enggak kan nggak bisa lain-lain. Nah itu jadi belajar teori dan apa itu penting untuk kita bisa lebih bisa memahami arti musik itu sendiri atau bidang apapun itu. Jadi kita penting mengetahui, memahami, memaknai apa yang tersurat dan hikmah daripada bidang apa yang kita tekuni itu. Itu di semua bidang, nggak musik aja. Terlebih-lebih bidang yang menggunakan rasa kayak musik, tari, puisi, nyanyi, semua itu rasa. Makanya kalau kita nggak ada rasa di situ sama kayak makanan, bentuknya bagus begitu dirasain nggak enak kan sama aja kan. Kita juga nggak bisa mengungkapkan. Kelihatannya aja enak, tapi ternyata waktu dirasain. Kalau kelihatan kan kejohirnya ya, atau kelihatan kita main di musik tuh apa ya tekniknya atau performance-nya gila nih keren banget. Balik lagi merem dulu ngerasain, nah baru tuh kerasa nggak sama kita gitu. Berarti kalau kerasa nyambung tuh apa yang dia mainin, oh berarti ada kedalaman di situ gitu. Itu tasawuf tingkat tinggi loh. Iya. Tasawuf tingkat tinggi. Dalam artian bisa diaplikasikan juga ke kehidupan sehari-hari manusia. Ya, semua bidang. Kalau di tasawuf memang ada yang namanya apa? Majma' al-Bahrain ya, pertemuan dua lautan, yaitu syariat dan hakikat. Ya. Nggak bisa syariat aja, hakikat aja pun juga nggak bisa. Karena itu dua-duanya nyambung. Baru paham ketika dua-duanya dijalanin. Nggak bisa kalau kita cuma mengerti dari orang, atau kita cuma dengar, atau kita cuma baca, nulis. Nggak bisa. Itu pun cuma tahu secara zohir juga. Tapi kalau kita jalanin, jadi banyak O-nya tuh. Terus nih. Pas tapi di situ kita mendapatkan nikmatnya iman. Itu manisnya iman benar-benar luar biasa. Makanya saya bicara dari tadi tuh, saya paling bahagia tuh setahun ini. Alhamdulillah. Tapi luar biasa loh, Mindro, dengan keterbatasan bermusik waktu itu, yang nggak semudah sekarang pastinya ya. Bisa dan tanpa belajar bisa, Dan Om Indra ini ada di balik proyek-proyek musik besar di Indonesia, cuman karena itu tadi karakter bass itu kan di belakang, jadi nggak banyak orang tahu. Cuman teman-teman yang suka musik aja yang tahu, ini Om Indro ini. Karena waktu itu saya juga pernah punya pengalaman banyak rekaman di luar negeri, kemudian perform di luar negeri. Waktu itu pernah rekaman sama pemain drumnya Aldi Meola yang sama Cikorea waktu itu. Kemudian sama Howard Levy itu juga pemain harmonika yang top lah di dunia. Kemudian sama pemain harmonikanya Sting, Brandon, saya lupa. Nah, waktu itu disekat-sekat nih rekamannya. Jadi saya nggak ngeliat drummernya siapa. Disekat-sekat sendiri-sendiri dong? Iya, studionya sendiri-sendiri kan. Saya baca,
Terus waktu itu sama siapa ya? Sama Dewa Bujana kalau nggak salah. Udah selesai rekaman, terus baru ketemu tuh sama mereka. Saya lagi dengerin hasilnya kan. Terus, jadi si drummer ini ngeliatin saya aja nih, siapa gitu kan. Terus begitu udah selesai, yang main bass siapa sih? Saya gitu. Oh lu yang main bass gitu. Hah? Oh lu yang main bass? Weh dia gitu. Karena dia nggak ngeliat tapi dia ngerasain. Itu bedanya musik. Jadi nggak ngeliat kan, makanya begitu dia ngerasain. Dia tuh kayaknya seneng banget gitu waktu itu pas rekaman tuh. Karena kalau rekaman live kan saya live tuh. Dia take, saya take. Tapi sama-sama nggak ngeliat kan di beda ruangan. Itu kan ngasih energi masing-masing. Dia ngasih energi, saya ngasih energi di seputar ritmenya ya, yang tadi basic tadi. Makanya begitu, wah drumnya kesini nih, wah gini nih, gini. Nah di situ rasanya, nikmatnya musik, nikmatnya rasa. Nah sama ketika kita jalanin hidup ini harus mengedepankan rasa, itu nanti kita dapet tuh nikmatnya iman, manisnya iman di kedalaman itu. Luar biasa. Benar-benar nyambung. Manusia tuh harus seperti itu, harus bertorekot, harus bertasawuf, harus zohir, batin, harus lahir batin, dua-duanya harus sehat. Nggak bisa salah satu, karena akan jadi benturan. Jadi kita bukannya membenci dunia, tidak sama sekali. Bukannya membenci materi. Orang-orang kan banyak gitu ya, tasawuf dibilang wah dikira egois, pokoknya harus gembel tuh, gembel, meninggalkan segala keduniawian. Anak istrinya ditinggal, dianya jihad. Kemana. Bukan itu sama sekali, bukan itu. Karena nggak bisa kalau salah satu itu. Tapi kita bisa mengontrol dua-duanya, antara jasmani, rohani itu. Dua-duanya harus sehat. Kalau salah satu nggak bisa. Luar biasa. Tangan. cuma ada beberapa orang kru di sini. Iya. Alhamdulillah ini di ulang tahun yang ke-9 STB. Duh, 9 itu angka paling tinggi. Iya, angka puncak nih. Saya senang banget nih. Bisa diperkenalkan sama ST. ST juga senang bisa tahu sama Om Indro. Iya. Harapan pribadinya Om Indro nih, harapan pribadi ya. Misalnya, aku pengen nih, ayo ST bikin acara musik jazz gitu. Iya. Ada harapan kayak gitu nggak? Sebenarnya saya udah ada planning dari kemarin-kemarin, tapi karena tertunda COVID, tertunda pandemi, PPKM, dan saya udah mau bicara sama orang ST-nya, Mas Sony, sama Mas Ivan. Gimana kalau bikin gini, kan banyak festival-festival tuh yang diadakan di mana, di candi ini, di gunung ini. Saya melihat, bikin sendiri aja San gitu. Ayo kita bikin aja, Sehat Tentrem. Nggak apa-apa dari kecil-kecil, tapi paling tidak kita punya ciri yang mana di situ mengedepankan rasa itu tadi. Entah, jadi paling tidak festival yang punya jati diri, festival yang mengedepankan Indonesia, Nusantara sebagai negara yang besar. Kita balik lagi ke zaman sejarah bangsa ini, yaitu bangsa yang nggak pernah kalah perang, karena pemenang perang dunia. Sebab kalau dulu itu dunia itu bilang pemenangnya kan perang dunia tuh negara lain, padahal kita nggak pernah kalah. Negara lain malah udah keluarin bendera putih di sini waktu itu. Saya bilang jauh-jauh sebelum itu ya. Maksudnya kita bikin yang mengedepankan itu semua. Artinya jati diri bangsa ini. Otomatis konten-konten yang ada di situ pun
mengedepankan itu. Entah itu ada musik tradisionalnya, musik yang dibikin oleh kita sendiri tanpa harus seperti ini, seperti itu, didikte seperti ini. Oh, lu main musik apa sih? Musik gambus ya? Harus gini, harus gitu. Enggak gitu. Bikin aja. Apa yang kamu punya, apa yang kamu rasain, kamu pun itu seneng, ya bikin aja. Nah, kita mewadahi itu semua. Entah itu ludruk, musiknya, maksudnya, entah itu reok atau apa, cuma tetap dengan perkembangan zaman ini. Mau reok dibikin apa, dibikin rock, dibikin keroncong ataupun apa, Progresif lah. progresif. Jadi jangan kita terpaku sama yang baku, kita tetap dinamis, kita tetap berkembang. Jangan sampai didikte budaya kita ini untuk harus gini. Wah, lu main itu kalau nggak gini nggak boleh atau salah. Nggak ada musik itu salah atau benar. Yang ada rasa itu kebaikan di situ. Ada kebaikan di rasa itu. Yang penting itu. Itu festival jazz Sehat Tentrem. Saya Kita pengen kepanjang. bikin festival musik Sehat Tentrem. Festival musik ya, berarti nggak terbatas di jazz aja Nggak. nih. Boleh Semua apa ya, aja. Boleh apa aja. Kapan ya bisa? Emang terakhir kita ngadain festival musik kan 2 tahun yang lalu, waktu itu belum kenal sama Om Indro nih. Iya. Iya, 2 tahun lalu udah. Kok 2 tahun sih? Setahun. Enggak. 3 tahun lalu terakhir ada festival musik di sini. Oh iya ya? Iya. Oh. Itu sebelum Covid. Iya, 2019 berarti betul, udah 3 tahun yang lalu. Iya. Aduh. Saya kesini setelah General Maya ya. Iya, tahun 2021-an ya. Iya. Tapi alhamdulillah saya dapat banyak. Ini sebenarnya ST sendiri udah kayak ini kapan bisa ngadain event lagi? Gak apa-apa, gitu. Ya, karena Covid. memang peraturan negaranya lagi kayak Iya. gitu. Banyak yang nunggu juga. Tapi itu menguntungkan buat saya. Kok bisa? Menguntungkannya? Ya saya belajar banyak di sini. Saya nggak harus sibuk di Jakarta. Tapi kegiatannya selain di sini. Waktu saya dari kemarin di sini tetap ada sih, tapi lebih kepada streaming, kemudian rekaman. Daring ya? Rekaman kan kirim data, kemudian bikin aransemen, musik, kemudian isi bass. Itu ada terus sih. Ada terus ya? Alhamdulillah. Jadi tidak menyita waktu saya untuk kesini karena bisa dikerjain di sini juga. Kayak ngajar, saya kan masih ngajar tapi dari sini. Daring. Daring. Itu menguntungkan buat saya kan. Di sela-sela saya lagi memperdalam ilmu tarekat dan tasawuf ini, gitu. Jadi tidak tersita waktunya. Jadi Di rumah aja di sini ada Om Indro. Benar-benar di sini. Insya Allah, di sini. kalau memang rezeki. Alhamdulillah. Cita-cita jangka panjang nih Pak, festival musik Sehat Tentrem. Yes. Cita-citanya Om Indro. Kapan ya? Ya, Kapan ya? disegerakan. Segerakan. Ketika semuanya udah siap, itu aja. Oke. Terakhir Om Indro, tolong ucapan selamat ulang tahunnya nih buat Sehat Tentrem. Sama lihat ke kamera ya. Oke. Selamat ulang tahun yang ke-9 buat Sehat Tentrem. Semoga semakin barokah, jaya, dan lestari. Oke. Terima kasih Om Indro. Sama-sama. Terima kasih. Dan yang jelas untuk episode kali ini kita juga mau ngucapin selamat ulang tahun buat Sehat Tentrem yang ke-9. Sebenarnya kalau kita ngomongin ulang tahun Sehat Tentrem ini lebih ke apa ya? Ulang tahun itu bukan rokoknya aja gitu. Yang ulang tahun itu semua yang berperan dalam mewujudkan Sehat Tentrem yang dari hulu ke hilir, mulai dari petani
sampai semua staf PRC Hal Tentrem, dan juga yang jelas sampai ke hilir, sampai ke tangan STOLIX seluruh Indonesia Raya. Itu yang berulang tahun lah istilahnya, yang ke-9. Dan yang jelas mari kita bersyukur di ulang tahun yang ke-9 ini, karena kalau tidak atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan ridho dari Sang Guru Besar dan arahan dari Bapak dan Ibu Komisaris, dan tentu saja dari dukungan seluruh STOLIX Indonesia Raya, pasti nggak akan bisa sampai ini sampai 9 tahun. Ya, tepuk tangan dulu. Kalau ada yang kepengen request guest star, boleh kayaknya. Misalnya undang dong ini di podcast, undang dong ini, karena banyak sebenarnya STOLIX yang bisa kita undang, tapi yang kita ajak pertama yang lokal dulu nih, Om Indro yang sering kesini. Oke, thank you. Dengan saya Saadatus Soidah, jangan bosan ya dengar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.